Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini untuk Mas Arya Nur Jamal ya, yang bertanya via email. Mas, maaf Mas, mau tanya gimana cara update blog jika webnya di hosting menggunakan GitHub ya. Nah, jadi di sini video ini menjawab pertanyaan dari Mas Arya Nur Jamal. Kira-kira workflow-nya kayak gini ya, saya memberikan gambaran. Untuk detailnya saya udah jelaskan di email, jadi ada berbagai macam cara yang bisa digunakan. Kebetulan untuk saat ini saya menggunakan GitHub Pages ya, GitHub Action ya. GitHub Action, jadi bisa dilihat dari, saya buka dulu GitHub, github.com, bandit hijau, lalu ke repo GitHub, bandit hijau github.io ya. Nah, di sini saya menggunakan GitHub Action ya. Taunya dari mana sih? Taunya dari sini nih. Ada resep GitHub Workflows ya. Jadi nanti ketika commit-nya berubah, ya, commit-nya terakhir commit hash-nya 479 alpha 603 ya. Jadi nanti kalau ada pembaruan terbaru, nanti otomatis akan dideteksi oleh GitHub Action dan dia akan build lagi source code ini menjadi static page ya. Jadi kalau kebetulan ini setiap orang bisa beda-beda. Kalau saya source code-nya itu ada saya letakkan di branch source ya. Sedangkan untuk hasil build-nya yaitu static page-nya saya letakkan di branch master ya. Nanti untuk static page itu atau static site, Mas Arya bisa cari sendiri ya apa itu static site. Jadi ini adalah static site. Bedanya seperti ini, kalau di hasil build index HTML-nya bentuknya adalah file HTML seperti pada umumnya. Ini adalah hasil build. Sedangkan kalau di branch source index HTML-nya itu hanya berupa seperti ini aja. Untuk layouting template ya. Isi sebenarnya logiknya ada di dalam layouts kalau nggak salah. Layouts home. Punya saya seperti ini. Nah, ini dia, ini logic dari template untuk homepage-nya ya. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, intinya jadi kalau misalkan bagaimana cara ngupdate-nya, jadi ketika saya biasanya buka ke directory blog-nya dulu, lalu saya buka Tmax, lalu di window pertama nih biasanya saya buka text editornya, Fedora installation ya. Kebetulan saya ada yang bagian yang pengen diupdate nih. Ya, memberikan catatan. Ini saya udah pernah ya benar. Kemudian saya buka window pane baru. Di sini saya jalanin server lokal ya. Dengan live reload juga ya. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Ini di lokal ya. Alamat seperti bawah, localhost 4000 ini di lokal. Saya nambahin ini yang kotak warna biru, sedangkan yang di website belum ada ya, yang di blog belum ada, belum update. Nah, sekarang kita akan update nih. Kita akan push ya perubahannya. Ya, seperti biasa ya. Kalau saya biasanya buka terminal lagi, lalu git status, kita lihat di sini ada catatan post installation yang di modified. Nah, ini yang mau di push ya. Biasa kita git add lalu nama filenya ya kan. Cuma saya menggunakan lazy git ya. Nanti bisa cari sendiri apa itu lazy git. Interaktif git seperti ini, user interface. Tapi di terminal biar lebih mudah ya. Nah, ini adalah bagian yang ingin saya commit. Saya add ke saya commit kemudian kita bikin commit ya, commit message. Misalkan tambah info seputar PostgreSQL di artikel post installation Fedora Workstation. Oke, sorry, bukan artikel ya, tapi catatan. Oke. Nah, di sini bisa lihat kalau commit hash-nya adalah CBA Delta 128 Foxtrot ya. Nah, sekarang kalau sudah selesai di commit, git status ya, udah nggak ada lagi artikelnya. Kita tinggal git push seperti yang saya mention di email ya.
Ini tinggal melakukan git push aja ke GitHub repo-nya. Nah, git push lalu origin, lalu branch-nya yaitu source ya. Jadi kan saya tadi menggunakan branch source ya. Bisa terlihat, atau di repository bisa lihat saya menggunakan branch source. Nah, origin ini dapat dari mana? Kita bisa pakai remote v. Origin ini ada alamatnya di GitHub ya. Saya kebetulan punya 2 repo, satu di GitHub, satu di GitLab. Nah, kita akan git push ke yang di GitHub, origin source. Tinggal kayak gitu aja. Nanti tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, udah selesai nih. Lalu kita bisa refresh di halaman GitHub repo ya. Nanti kita bisa lihat nih di bagian sini ada indikator warna kuning. Some checks haven't completed. One queue check ya. Jadi sedang di sini ada keterangannya build and deploy Jekyll. Kita bisa buka detailsnya. Nah, ini adalah resep GitHub Action yang saya buat, sudah dibuat sebelumnya, yaitu di sini GitHub Workflows, GitHub Pages ya. Saya namanya build and deploy Jekyll site to GitHub Pages. Nah, ini ada proses automatic build-nya yang saya udah mention di email. Kira-kira bentuknya seperti ini ya. Jadi prosesnya ada tahapan-tahapannya. Ini kurang lebih untuk yang lain-lain juga sama seperti ini juga. Pakai resep-resep seperti ini, ada tahapan-tahapannya, ada variabel-variabelnya, diisi di dalam file YAML-nya ya. Ini saat ini kita masuk ke Jekyll Action V2 yang ini ya, tahap di sini. Proses ini adalah proses kumpulan dari berbagai macam proses ya, seperti, jadi dia mengotomatisasi prosesnya untuk membuat source code menjadi static patch ya, gitu. Dan di sini kita tinggal nunggu aja. Biasanya kalau di tempat saya di Jekyll ini paling lama di bagian ini nih, SAS compiler ini installing. Ini sekarang 1 menit ya. Biasanya di bagian installing SAS compiler ini lama, bisa sampai 5 menit. Jadi videonya mungkin kita pause dulu ya. Nanti kita ketemu lagi kalau udah selesai. Oke, kita udah masuk di 4 menit ya, 40 detik. Kira-kira mendekati 5 menit nanti proses installing SAS compiler ini udah selesai sih biasanya. Jadi proses build-nya untuk static patch yang saya gunakan Jekyll ini, dia membutuhkan gem yang bernama SAS compiler tadi, dan itu cukup lama ya proses instalasinya. Selebihnya sih cepat aja. Jadi kalau udah selesai SAS compiler selesai, sisanya cepat aja sih. Nah, ini bagian build static patch-nya juga cepat aja ya. Nah, langsung aja kan dia cepat selesai. Kita bisa ngelihat prosesnya tadi berapa lama ya. Aduh, ketutup ya. Bisa cek lagi. Untuk proses build websitenya sendiri, dari source code kira-kira memakan waktu cuma 8 detik ya. Jadi paling lama tadi di bagian installing SAS compiler tadi. Nah, di sini ada keterangan source code-nya yang sudah dibuild akan di-push ke branch master ya. Di-update ke branch master. Nah, sekarang udah keterangannya udah green ya. Kita bisa statusnya sebelah kiri ini udah green. Lalu kita balik lagi ke depan. Kita bisa lihat di sini centang yang tadi bulat kuning sekarang udah menjadi warna hijau ya. Nah, kalau sudah kayak gini kita tinggal lihat di bagian halaman blognya dan kita bisa refresh. Nah, sekarang sudah ke-update. Ya, kira-kira seperti ini workflow saya dalam mengupdate blog ya. Jadi tinggal git push aja ke repositorinya, nanti dihandle oleh GitHub Action ya. Di sini di bagian bawah dari blog ini saya udah kasih teknologi yang saya gunakan, yaitu GitHub Action, GitHub, dan Jekyll. Ya, sekian. Mudah-mudahan pertanyaannya menjawab ya, Mas Aryan Nur Jamal. Terima kasih sudah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.